Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Insya Allah masih dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Karena di masa pandemi sekarang ini kesehatan itu yang paling penting teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teks anekdot. Sesuai dengan indikator pencapaian yang akan saya jelaskan, yaitu menafsirkan pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks anekdot. Jadi saya akan menjelaskan isi pokok dalam anekdot. Isi pokok dalam anekdot adalah masalah yang dibahas. Ada humor, kritikan, sindiran, dan makna tersirat. Makna yang tersirat dalam anekdot yaitu dibalik tokoh-tokoh yang diceritakan dan jalan ceritanya tersimpan kritik dengan kemasan yang cerdas dalam bentuk cerita yang menggelikan. Jadi teman-teman, dalam teks anekdot itu terdapat isi pokok. Itu ada 4. Yang pertama, masalah yang dibahas. Yang kedua, kritik atau sindiran yang disampaikan. Yang ketiga, unsur humor. Yang keempat, makna yang tersirat. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Dalam mengetahui teks anekdot, tentu teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari teks anekdot. Jadi saya akan sampaikan ciri-ciri umum teks anekdot. Teks anekdot memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan karya sastra lainnya. Jadi yang pertama, terilhami dari kejadian nyata yang diubah menjadi kelakar dalam bentuk cerita atau dialog. Yang kedua, awalnya hanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal, tetapi seiring waktu penyajiannya mengalami perubahan ke arah fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Yang keempat, terkadang bersifat sindiran alami. Dan yang kelima, anekdot dengan tradisi tamsil atau perumpamaan. Dan yang terakhir, sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Selanjutnya, ada pun ciri kebasahan teks anekdot. Itu yang pertama teman-teman, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja asli. Dan yang kelima, menggunakan kalimat seru. Ya, jadi yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur teks anekdot. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Dan yang kedua, orientasi. Orientasi adalah pengenalan mulai tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain sebagainya. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah ketika puncak masalah terjadi. Biasanya krisis diisi dengan sindiran yang akan ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Krisis pada suatu anekdot bisa terjadi berulang kali tergantung ceritanya. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyak reaksi tergantung dengan banyaknya krisis yang ada di dalam cerita. Yang kelima, ada koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Koda adalah bagian penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat contoh dari teks anekdot yang saya tampilkan. Ya, ini dia. Terkena setrika. Jadi ini dia adalah contoh dan struktur dari teks anekdot. Mungkin teman-teman bisa jadikan referensi atau bisa teman-teman lihat seperti apa itu teks anekdot di dalam teks tersebut. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.